Oke, kembali lagi bersama iKeep Contract. Kali ini kita akan bahas cara scraping data dari LTMPT ya. Jadi pada episode kedua saya sudah jelaskan cara scraping SBMPTN ya. Kita masuk ke SNMPTN ya. Video ini adalah bagian yang ke-6 dari serial kupas tuntas data LTMPT. Sebelum masuk ke bahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi pada episode kedua saya sudah jelaskan cara scraping data dari SBMPTN ya. Saya sudah buatkan satu aplikasi juga dalam bentuk makro ya dan user form di episode kelima. Namun setelah saya periksa ternyata ada yang terlewat, yaitu data dari SNMPTN ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di informasi umum ini, di sini dikatakan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2020 terdapat 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri ya. Dari 3 komponen ini, SNMPTN, SBM, dan mandiri ini, yang ada data di LTMPT hanya data SBMPTN dan SNMPTN ya. Di episode kedua saya sudah jelaskan cara scraping data di SBMPTN ya. Namun setelah saya buat aplikasi untuk makronya dan setelah dianalisa ternyata ada yang terlewat, yaitu data dari SNMPTN. Sementara data mandirinya tidak ada ya. Kalau kita lihat di sini di informasi umum ini ada satu jalur lagi namanya jalur mandiri, tapi di sini datanya nggak ada, jadi kita tidak bisa olah ya. Jadi kita scraping data ini ya, tujuannya adalah untuk membantu adik-adik sekalian dalam memilih universitas favoritnya masing-masing. Anda harus baca data ini dulu ya, supaya Anda tahu pasti kekuatan Anda sampai di mana, kemudian kekuatan prodi yang akan Anda masukin tuh tingkat kompetisinya seperti apa ya, sehingga Anda bisa punya petunjuk lah, kurang lebih punya peta untuk menuju ke sana ya. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai aja untuk scraping data SNMPTN ya. Di episode kedua saya dijelaskan scraping data SBMPTN ya. Kita masuk ke SNMPTN. Kalau kita lihat datanya ya, strukturnya ini sama ya. Kita buktikan aja kalau ini strukturnya sama. Kita mulai dari unitas Syiah ya. Sebelum masuk situ kita lihat dulu ya jumlah universitasnya. Ya, kalau di sini jumlah universitasnya ada 86 ya, tapi kalau di SBMPTN ini hanya ada 64 kalau nggak salah ya. Kita lihat aja ya. Ya, di SBMPTN itu jumlah universitasnya ada 85 ya. Jadi yang di SNMPTN ada lebih satu universitas ya. Ya, tapi bukan itu yang kita akan jelaskan cara scrapingnya. Untuk scraping ini kita harus tahu strukturnya dulu ya. Jadi kalau kita pelajarin strukturnya, kita masuk ke sini ya, masuk salah satu universitas lah, misalnya Syiah Kuala ya, kita klik ya. Kita copy selektornya, terus kemudian Ctrl F ya, kita klik aja ya, dia akan masuk menunjuk pada satu titik ya, titiknya di sini ya. Berarti selektor ini unik ya, dia tidak akan scraping data yang lain, dia hanya satu. Sementara kalau di ini SBM ya, ini udah saya jelasin di episode kedua. Kita masuk ke SNMPTN ya. Ya, kita klik sini aja, kemudian masuk ke daftar ini, kemudian kita pakai selektor ya. Namun demikian kita nggak select ke sini ya, kita langsung Ctrl F aja untuk melihat apakah strukturnya sama.
Ya, ternyata strukturnya sama ya. Sehingga dengan struktur yang sama itu kita bisa gunakan satu code untuk scraping dua data yang ada di sini ya. Oke, kita mulai dari data terakhir kita ya. Dari coding terakhir kita seperti ini ya. Saya tidak akan mulai dari nol karena effortnya terlalu besar ya untuk menjelaskan. Di video saya sebelumnya memakan waktu 1 jam lebih ya, step by stepnya ya. Sehingga ini saya akan persingkat aja. Kita akan persingkat dengan cara kita menggunakan coding yang lama ya, kita reuse lagi ya, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, kita akan masuk ke data terakhir ini, LTMPT 2 ya. Selanjutnya karena ini episode ke-6, jadi saya akan save as sebagai LTMPT ke-6. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan modifikasi codingnya ini ya. Pertama, request ini kita nggak pakai, kita hapus saja ya, karena kita tidak menggunakan request. Kemudian namanya kita ganti aja menjadi SBMPTN dan SNMPTN ya. Oke, kita akan scrap dua data ini ya. Kemudian kalau kita lihat URL-nya, kita kembali ke sini ya. Kita lihat ya, di episode kedua saya sudah jelaskan untuk scraping data SBMPTN dengan cara kita langsung direct ya. Kalau kita lihat ini ya, saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Kalau kita klik di sini, nah ini kalau Anda lihat di kiri bawah itu ada tulisan sysdata PTN LTMPT ACID dan seterusnya ya. Kita klik new tab aja ya. Jadi kita tidak menggunakan situsnya LTMP ACID atau lamanya ini tapi kita langsung direct ya. Nah, directnya ada di sini ya. Selanjutnya ini yang SBMPTN ya, kemudian di SNMPTN juga kita lakukan yang sama ya, daftar ini, kemudian ya ini kan tadi ya oke, kita klik aja terus kemudian kita new tab ya. Jadi kita tidak menggunakan situsnya ini tapi langsung direct ke sini ya. Ya, oke, kalau kita lihat ini SBMPTN, kini SNMPTN. Yang membedakan kalau Anda perhatikan baik-baik ya, ternyata ada di sini ya, ptnsb.php ya, ini menggunakan coding PHP, bahasanya bahasa PHP. Kemudian ini search untuk PTN dengan kode 111 ya, cara bacanya begitu ya. Kemudian untuk SNMPTN itu menggunakan setelah garis miring PTN SN ya, perhatikan ini SN, yang ini SB ya. Yang ini SB ya. Jadi membedakan SNPTN dan SBMPTN ternyata hanya di scriptnya ini ya. Oke, kita mainkan dengan menggunakan script ini ya. Kita masuk coding kita yang lama. Ya, ini kita akan scraping dua data ya. Jadi kita akan copy. Selanjutnya kita akan yang ini SBMPTN, kita masuk ke SNMPTN, berarti ini ya, kita copy aja ya, kita copy, kita paste, kita kasih petik ya. Oke, tapi kita hanya pakai sampai di sini begini ya. Jadi kita akan scraping data SBMPTN dan SNMPTN ya. Oke, begini ya, kurang lebih ya codingnya ya. Oke, data ini kita nggak pakai ya. Kalau Anda tertarik untuk scraping, ada baiknya Anda lihat di video saya yang kedua, karena di situ saya jelaskan step by stepnya ya. Kalau Anda masuk ke sini langsung loncat ini. Jadi kalau Anda pengetahuannya kurang, dijamin akan bingung ya. Supaya nggak bingung, Anda harus lihat video saya sebelumnya di episode kedua, sehingga setelah Anda kuasai ini, Anda bisa melanjutkan ke step kedua. Oke. Selanjutnya ya, karena datanya ada dua, kita akan membuat if statement ya.
Ya, ini bukan cara satu-satunya, Anda bisa menggunakan cara yang lain, tapi saya akan coba dengan if statement ya. Jadi saya akan mengatakan begini, if statement. Jadi kalau if yang kita scrapingnya adalah data SBM NPTN, maka kita harus bikin satu kolom ya, satu kolom yang berisi datanya itu dari SBM MPTN atau dari SNMPTN ya. Jadi saya menggunakan gini, if statement ya, if ya gini, kita akan matikan dulu semua ya, supaya apa, supaya lebih oke. Sebelum masuk situ saya akan hapus dulu deh biar nggak bingung ya. Ini nggak dipakai, kita hapus. Ini juga nggak dipakai, kita hapus. Ini juga tidak dipakai ya. Yang pokoknya yang hijau-hijau ini kita nggak pakai, kita hapus saja biar nggak bikin bingung ya. Kita akan buat begini ya, supaya lebih ringkas. Oke, kita hapus ya, cukup di sini aja ya, scriptnya nggak sampai 100 line ya. Ini juga kita nggak pakai, kita hapus. Oke, kita akan tandain dulu semua ya, kita akan jelaskan step by step ya. Kita akan lihat dulu print, kita akan cetak responnya seperti apa ya, respon.url ya, karena kita butuh yang keluar ini adalah URL ya. Selanjutnya kita akan bersihkan dulu, kemudian kita akan menggunakan run ya. Ya, kita akan menggunakan Scrapy Run Spider LTMPT6 ya, nama filenya ya. Kita akan lihat kalau dia berhasil maka URL-nya akan keluar ini dan ini ya. Ada dua URL ya. Kita enter. Ya, kita lihat ya, ini keluar dua ya. Sehingga sampai di sini sudah oke. Selanjutnya kita akan bikin if statement ya. If ya, kalau dia yang di scraping adalah SBMNMPTN ya, SBMNMPTN, kalau respon.url-nya sama dengan namanya ini ya. Kalau dia namanya ini, perhatikan ya, ini SB ya, berarti SBMPTN. Kalau SN ini SNMPTN ya. Oke, kalau dia dari data SBMPTN, maka kita akan kita akan sebut ini kelompoknya atau jalurnya ya, jalur aja ya, jalurnya adalah SBMPTN ya, SBMPTN kalau nggak salah ya, ya oke. SBMPTN ya. Bila tidak ya, else, maka jalurnya adalah jalur sama dengan SNMPTN gini ya, SNMPTN. Oke. Sampai di sini sudah oke. Selanjutnya kita akan tes ya. Cara ngetesnya begini, kita akan tes satu dulu aja. Kita print, yang kita print adalah jalur ya, yang kita scrap satu dulu begini ya. Sehingga kalau ini, oh ini ada salah ini ya, ini sama dengannya dua kali, ada tanda merah tadi ya. Kalau Anda lihat nih, kalau saya ini akan ada tanda merah nih, jadi kita harus tambahin satu lagi. Oke, kita simpan ya. Kalau kita run, kalau ini benar ya, maka karena ini SBMPTN, maka nanti jalurnya adalah keluar SBMPTN ya. Kita simpan, kita running lagi, kita lihat ya, kita lihat hasilnya ya, ini ya, SBMPTN artinya benar ya.
Selanjutnya kalau yang kita aktifkan yang ini ya, yang ini kita tidak aktifkan atau kita hapus lah ya, atau gini deh ya. Nah, ini kita tidak aktifkan, maka nanti akan keluar SNMPTN ya. Kita simpan, kita running. Ya, oke, ini benar ya, SNMPTN ya. Oke, sampai di sini berarti oke. Selanjutnya kita aktifkan kembali. Ini tidak dibutuhkan, kita hapus. Ini juga tidak kita butuhkan ya. Selanjutnya kita modifikasi file yang lama ya. Ini kita aktifkan semua aja. Selanjutnya ya, ini saya nggak jelaskan detail ya, karena di video saya yang kedua saya sudah jelaskan detail ya. Jadi supaya tidak makan waktu terlalu banyak, kalau Anda tertarik silahkan lihat video saya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi URL prodi nya ini menjadi begini ya. Kita akan copy nah, URL prodi nya adalah ini ya, yang ini tadi, sampai di sini ya, sampai di sini. Begini ya rasanya ya. Ya, ini adalah respon.url ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, di sini ada print respon.url, itu ada outputnya yang ini, satu baris ini ya. Kemudian satu baris ini karena kita akan menggunakan ini ya, jadi kita tambahin aja respon URL ditambah PTN sama dengan plus dan seterusnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan menggunakan ini jalur ini kita butuhkan ya, jadi kita harus copy ini ya, jalur ya, ini kita gunakan. Terus kemudian satu lagi kita akan menggunakan ya URL prodi ya, URL prodi ini. Atau gini, supaya nggak bingung nih, saya hapus saja nih, ada dua URL prodi ya, ini kita hapus jadi URL aja. Jadi gini ya, kita hapus menjadi begini ya, sama aja ya sebenarnya ya. Kemudian URL-nya ini adalah URL ya. Selanjutnya ini kita pakai ya, URL prodi-nya adalah URL ya, begini ya. Oke, selanjutnya karena kita parse di sini parse prodi, maka kita harus tambahkan URL prodi ini ya, kita copy aja, dan jalurnya kita juga butuh ya, kita copy ya, jalurnya apakah SNMPTN atau SBMPTN ya. Oke, selanjutnya ini coding ini juga sama. Untuk Anda yang bingung, Anda lihat video saya nomor 2 ya, kupas tuntas data LTMPT episode kedua ya. Saya jelaskan secara detail ya. Di sini saya akan modifikasi yang lama aja supaya tidak makan waktu terlalu banyak. Oke, selanjutnya kita masuk ke ya, di sini. Oke, yield di sini kita akan tambahkan. Tadi jalurnya kita harus masukkan ya, kita copy di sini. Jalurnya ada jalurnya adalah ini. Ya, kita harus tambahkan di sini jalur ya. Jalur. Kita copy di atasnya aja deh, ini ya. Tapi ini isinya adalah jalur, dimana isinya adalah jalur. Bagi Anda yang bingung, lihat video saya sebelumnya ya.
Oh ya, yang ini juga kita harus modifikasi ya. URL peminat ini adalah tadi ada URL prodi ya. Kita copy ini adalah URL prodi sampai di sini tadi kayaknya ya, sampai di sini ya. Sebentar. URL prodi, kemudian kita tambahkan begini ya. Oh ini dan prodi, URL prodi dan prodi, kode prodi ya. Oke, jadi begini, satu kesatuan yang ini kita gantikan menjadi URL prodi yang kita dapat dari atas ya. URL prodi di sini ya. Mana tadi? URL prodi adalah URL ya. Jadi URL prodi itu nilainya adalah ini, respon.url atau ini respon.url itu adalah ini tadi ya. Saya sudah jelaskan ya sampai di sini. Kemudian tambah PTN, tambah kode universitas ya. Itu adalah namanya URL prodi ya. Sehingga di sini URL prodinya kita ganti satu kelompok ini namanya URL prodi ya. Sehingga URL peminat adalah URL prodi ditambah prodi tambah kode prodi ditambah jenisnya adalah 0 ya. Rasanya begitu ya, kita lihat dulu. Oke, selanjutnya kita ya tambahkan jalur. Nah, di sini juga harus ada jalurnya karena kita akan membypass jalurnya. Jadi kita menggunakan ini ya. Rasanya begini ya, kita tes dulu aja ya biar nggak bingung ya. Kemudian jalur ini adalah jalur begini ya. Oke. Oke, rasanya begini aja ya, kita simpan terus kita running ya, kita tes apa yang salah. Kalau ada yang salah nanti kita akan coba lagi. Oke, saya akan jadikan menjadi nama filenya adalah ltmpt6.csv ya. Kita akan lihat, kita mulai dari kita lihat berapa menit ya. Kita tunggu aja. Ya, rasanya kalau udah keluar kayak gini nih cantik ya, rasanya sudah bener ya. Tinggal nanti kita periksa dengan menggunakan Excel ya. Kita akan cek langsung apakah datanya benar apa enggak ya. Kita tunggu ya sampai selesai. Ya, oke. Untuk scraping data LTMPT dan SBMPTN itu membutuhkan kurang lebih 4 menit ya. 4 menit, hanya 4 menit ya, dari mungkin kurang lebih 6000 data lebih ya. Kita akan cek aja nanti berapa banyak ya. Oke, kita masuk ke Excel dulu, kemudian kita klik data, kemudian ini from text atau CSV ya, ini ya datanya ya, kita klik aja. Ya, kita load. Nah, selanjutnya kita short berdasarkan ini dulu ya, kode universitas, selanjutnya kode prodi ya, begini ya kurang lebih ya. Ya, kita lihat paling bawah ya, kita pencet kontrol panah ke bawah ya, ternyata ada 6578 data ya. Oke, kita akan random, kita akan cek ya satu aja ya supaya kita yakin ya.
Jadi yang kita scrap tadi, yang pertama data dari SBMPTN Universitas Syekh Kuala untuk pendidikan kedokteran, daya tampung 2021 nilainya 94, lalu untuk SNMPTN nilainya adalah 51. Kemudian jumlah peminatnya ini ya per tahunnya sampai 5 tahun ke depan. Ya, untuk SNMPTN juga sama 5 tahun ke depan untuk peminatnya, lalu untuk daya tampungnya juga sama ya 5 tahun ke depannya. Oke, kita akan random aja untuk meyakinkan bahwa data yang kita scrap datanya benar sesuai aslinya ya. Kita akan pilih random aja ya. Set. Ya, kita cari universitas yang elit aja ya. Kita cari apa ya, ya ini aja, kita cari ya, kita random, kita masuk ke Institut Teknologi Bandung ya, untuk jurusan Teknik Elektro dan Informatika ya. Kita mulai dari SNMPTN dulu ya, SNMPTN yang kita klik ya, yang di row 2000 ini ya. Kita masuk ke situsnya ini, masuk ke SNMPTN ya, kita klik di sini ya, atau kita juga bisa masuk dari sini SNMPTN, kemudian daftar PTN, kemudian kita masuk ke ya ini ya, kemudian masuk ke Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ini ya. Ya, kalau kita klik ya, ini datanya ya, tahun 2000 ya, kita mulai dari sini dulu ya, jenjangnya S1 ini, jenjangnya S1, kemudian ini peminat tahun 2001 ya, tahun peminat daya tampung 2001 ada 195 ya. Kemudian kalau kita breakdown ya, tahun 2006 peminatnya adalah 2855 ya. 2006 peminatnya adalah tadi di sini ya, 2855 ya, sama ya. Selanjutnya 2007 2195 ya, sama. Selanjutnya tahun 2018 2568 ya, sama. 2019 adalah 1989 ya, sama. Kemudian kita geser ke kanan ya, untuk peminat tahun 2020 ini ya, 1845 ya. Kemudian untuk daya tampungnya adalah 251 ya, sama ya ini ya, 251. Kemudian 2017 249 sama, terus 152 sama, 168 sama, 186 sama ya. Oke ya, kita udah cek detail, datanya sama persis ya, sehingga hasil scraping kita seperti asli ya, seperti ada di aslinya. Kemudian kita yakinkan sekali lagi tadi yang SNMPTN, kita masuk ke SBMPTN ya. Kita masuk ke ini, daftar ini, terus kita cari ITB ya, ini ya. Oke, lalu masuk ke stay ya, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ya. Oke, kita klik sini. Oke, kita lihat, kita klik kanan ke kanan tadi yang SNMPTN, sekarang yang SBMPTN ya. Oke, kita lihat SBMPTN jenjangnya S1 sama, kemudian daya tampung 2021 178 ya, ini ya, sama ya. Kemudian peminat 2016 3705 ya, ini ya, 3705. Kemudian 4215 ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kemudian kita supaya cepat langsung loncat ke tahun 2020 ya, ini 18 ya. Oke, datanya sama persis ya, sehingga data scraping kita adalah benar seperti aslinya. Oke, selanjutnya data ini kita akan analisa ya, kita akan analisa seberapa susah untuk masuk di jurusan tertentu di universitas tertentu ya. Nanti saya akan ulas
20 universitas terbaik yang ada di Indonesia. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe.